Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat AMC dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta yang dipersembahkan oleh Kombipa. Saya Adrian akan bertindak sebagai pembawa acara yang akan memandu webinar ini sampai akhir nanti. Baiklah, sebelum kita mulai webinar kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing supaya webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Webinar kali ini akan mengambil tema mengenal luka dan penanganannya. Pasti sahabat AMC pernah mengalaminya kan? Mungkin terluka saat beraktivitas ataupun luka yang diakibatkan oleh penyakit tertentu. Nah, apakah penanganan luka yang kita lakukan sudah benar? Dan apakah kita dapat merawat luka kita sendiri di rumah? Hal tersebut akan dibahas dalam webinar kali ini bersama dua dokter spesialis dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Yang pertama ada Dr. Fadli Robi Antiza, MR, STB, FICS. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Fitrian Nurul Hidayah, STPD, MSc. Bagi sahabat AMC yang sudah bergabung dan ingin mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan tema webinar kali ini, sahabat AMC dapat bertanya melalui live chat di channel YouTube kami atau di kolom komentar. Dan untuk sahabat AMC yang sudah bertanya melalui Instagram di @rumahsakit_AMC Muhammadiyah, nanti para pembicara akan memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan langsung dijawab. Nah, bagi sahabat AMC yang sudah follow Instagram Rumah Sakit AMC, subscribe YouTube Rumah Sakit AMC dan review di Google, akan ada giveaway menarik bagi yang beruntung. Baiklah, sahabat AMC, sebelum kita mulai dengan bicara yang pertama, marilah kita saksikan bersama-sama video profil mengenai Rumah Sakit AMC Muhammadiyah berikut ini. Selamat menyaksikan. Kesehatan adalah anugerah bagi kehidupan setiap insan. Dengan kesehatan, kita dapat menikmati setiap kesempatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kesempatan menghirup udara segar bersama keluarga dan orang-orang tercinta, serta mensyukuri setiap nafas kehidupan merupakan kesempatan terbaik yang dapat kita nikmati jika kesehatan selalu dimiliki. Inilah kami, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Kami siap melayani Anda agar dapat menikmati kesempatan terbaik dengan layanan kesehatan yang bermutu. Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta menjamin kenyamanan Anda dengan menyediakan ruang pendaftaran dan ruang tunggu yang luas dan bersih. Tempat bermain anak yang aman dan nyaman bagi Anda yang memiliki buah hati, serta fasilitas parkir kendaraan roda 2 dan 4 yang luas. Sebagai bentuk komitmen kami untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berkemajuan, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan yang lengkap, di antaranya instalasi gawat darurat 24 jam dengan tenaga kerja yang profesional dan kompeten. Layanan unggulan seperti reproduksi obscen, skin dan estetik, terapi ozon, dan terapi sekretomi. Kami juga memiliki klinik spesialistik, di antaranya klinik anak, klinik mata,
Klinik Bedah dan Bedah Anak. Fisioterapi dan sport injury. Klinik THT. Klinik penyakit dalam. Klinik neurologi, klinik psikiatri, klinik urologi, klinik andrologi, klinik jantung dan pembuluh darah, klinik hipnoterapi, klinik ortopedi dan traumatologi, klinik laktasi. Sebagai upaya dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh, kami memiliki fasilitas laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang modern. Di antaranya, laboratorium andrologi, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, dan radiologi. Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta memiliki ruang rawat inap yang terdiri dari ruang inap VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Semua fasilitas yang kami miliki didukung dengan tenaga medis profesional dan kompeten yang senantiasa melayani Anda dengan setulus hati. Kami percaya dengan semangat dan komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berkemajuan, dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Anda. Karena kami ingin Anda dapat menikmati setiap kesempatan berharga dalam hidup. Bersama kami, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke pembicara yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Fadli Robi Amriza, MMR, SPB, FICS, dokter spesialis bedah Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi sebelumnya adalah kita simak kurikulum vitae dari Dr. Fadli berikut ini. Dr. Fadli, silakan dengan materinya. Baik, terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat AMC, kembali lagi bersama saya Dr. Fadli, spesialis bedah Rumah Sakit AMC. Dalam webinar kali ini, saya akan membahas tentang penanganan luka di rumah. Luka ada dua, kronis dan akut. Bagaimana caranya? Bagaimana membedakannya? Kita bahas ya. Oke. Ya, jadi jenis luka tadi ya ada dua ya, kronis sama akut. Kalau yang luka akut itu kira-kira hitungannya minggu ya, 8 sampai 12 minggu itu masih termasuk luka akut. Jadi luka akut tuh luka yang masih seger ya, baru dapat terus dalam waktu sampai dengan 12 minggu itu masih disebut akut. Yang kedua adalah luka kronis. Nah, kalau sudah lebih dari 12 minggu atau lebih dari 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh, itu masuknya nanti luka kronis. Gimana penanganannya, terutama kalau kita di rumah, nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke. Jadi tipe luka akut ada beberapa. Contohnya yang paling banyak, paling sering kita alami di rumah. Itu. Yang pertama ada luka lecet. Luka lecet itu bahasa kedokterannya vulnus excoriatum. Nah, ini luka lecet ini akibat gesekan. Jadinya kulit ini terluka akibat gesekan. Tidak dalam, tapi nyerinya sangat luar biasa. Jadi kayak kalau kita jatuh dari motor, kena aspal, nah kegesek, nah itu dia, itu namanya luka lecet. Nyerinya luar biasa, tapi perdarahannya bisa minimal gitu. Lalu yang kedua adalah ada yang namanya luka robek. Jadi robek gitu ya, ada kulitnya terbuka gitu. Itu kita sebut namanya vulnus laceratum. Nah, apa vulnus laceratum ya tadi?
terputusnya kontinuitas kulit. Jadi kulit harusnya nempel begini ya, ada kena sesuatu benda sehingga terbuka, jadi luka robek. Nah ini nyerinya nggak terlalu nyeri, cuma resiko perdarahannya tinggi, jadi ada potensi nanti berdarah gitu. Lalu yang selanjutnya apa? Nah, luka memar atau luka lebam. Nah ini kita nyebutnya hematoma. Ini kalau misalkan habis jatuh terus tangannya biru-biru, nah itu luka lebam, luka hematom gitu ya. Itu ada perdarahan di bawah kulit sebenarnya, sehingga warnanya kok jadi kebiruan. Nah itu karena perdarahan sehingga menimbulkan hal yang seperti itu. Ini yang nyerinya nggak terlalu sih, cuma jarum biasanya kalau orang Jawa bilang ya. Nah, perihnya enggak, sedang-sedang aja, perdarahan juga minimal. Jadi ini cenderung biasanya luka seperti ini kita diamkan aja, nanti sembuh sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah luka bakar. Nah, luka bakar ini kita nyebutnya dengan bahasa kedokterannya adalah kombusio gitu ya. Ini ada beberapa derajat. Nah, cuma nanti yang gampang adalah ini aja, apa namanya, bentuknya kayak gimana sih. Nah, jadi kalau luka bakar itu bentuknya kayak ada gelembung isi air itu ya, itu luka bakar, itu derajat 2. Kalau derajat 1 dia masih kemerahan aja. Nah derajat 3 udah warna putih kulitnya karena sudah mati. Ini penyebabnya apa kalau luka bakar? Bukan hanya karena api ya kalau luka bakar ya, jadi bisa karena sinar matahari. Misalkan kita berjemur di pantai terlalu lama, nah itu bisa luka bakar. Karena cairan, misalkan cairan panas, nah, lagi bikin kopi ke tumpahan, nah bisa luka bakar. Api udah jelas banget bisa juga. Listrik, nah listrik itu apabila menghantarkan listriknya itu akan menyebabkan panas. Nah itu dia, itu juga bisa menyebabkan luka bakar. Atau bahan kimia, jadi misalkan ketumpahan asam ya, asam pekat gitu ya, itu bisa juga luka bakar gitu. Ini tingkat nyerinya ya lumayan, sedang-sedang aja, tingkat perdarahannya minimal. Jadi ini cenderung kalau ada luka ini tidak perlu yang kita panik yang berdarah tidak perlu, cuma memang harus ditangani. Biasanya pakai apa kalau menangani luka bakar? Nah, biasanya pakai odol gitu ya, pakai kecap gitu ya, salah ya. Nah, nanti kita bahas di sini. Jadi jangan pakai kecap, jangan pakai odol, nanti malah infeksi. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan itu ya? Jadi intinya hampir setiap luka, terutama luka akut itu intinya mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali adalah jangan panik gitu. Jangan panik itu apa? Ya tenang gitu ya. Jangan gitu, nanti malah stres sendiri gitu. Nah, setelah kita bersikap tenang, lalu cari tempat aman dulu. Misalkan kita jatuh ya, jalanan ya kita minggir dulu, atau kita nolong misalkan ya, amankan jalannya. Mungkin bisa ada yang mengalihkan arus lalu lintas, ada yang membawa ke tepi gitu ya. Habis itu jangan lupa meminta bantuan ya orang-orang di sekitarnya. Lalu setelah meminta bantuan, misalkan memungkinkan, oh ya sudah langsung kita bawa aja ke fasilitas kesehatan. Tapi tidak memungkinkan ya mungkin kita istirahatkan dulu di situ ya. Gitu. Lalu gimana lagi selanjutnya? Nah, bila sudah di fasilitas kesehatan atau misalkan kita di rumah ya, misalkan tadi jatuh, ada anak-anak jatuh, misalkan dia sobek gitu di rumah. Kita bisa sih penanganan pertama. Gimana caranya seperti ini? Jadi yang penting pasien ini atau anak kita atau tetangga atau orang tua mungkin, nah itu kita tidurkan dulu di bed ya, bisa bed ya, bisa sofa, bisa bed gitu. Lalu kita siapin alatnya. Nah, alatnya apa sih yang penting ya? Jadi saat ini kan sudah banyak banget ya orang jualan masker, jualan sarung tangan. Nah itu harus ada ya Bapak Ibu ya. Jadi siapin aja di rumah itu. Nah, lalu habis itu harus pakai alat-alat khususnya. Nah, kalau untuk perawatan luka, yang penting adalah kita punya air yang mengalir, Ibu ya. Syukur-syukur kita punya cairan infus itu NaCl kita nyebutnya. NaCl itu cairan garam. Yang cairan infus yang warnanya oranye.
syukur-syukur kita punya itu. Jadi kalau ada yang terluka kita bisa ngaliri pakai itu. Jadi kita bersihkan. Yang paling pertama adalah membersihkan luka, itu yang paling pertama. Nanti dialiri air gitu ya. Setelah itu kalau nggak punya gimana? Ya pakai air mengalir nggak apa-apa, pakai keran boleh sementara ya untuk membersihkan kotorannya yang ada. Tapi kalau luka itu bersih nggak perlu pakai air keran, nanti malah infeksi ya. Terus habis itu jadi aliri air tadi untuk yang kotor ya, kalau yang bersih tidak usah. Kalau ada perdarahan gimana? Jadi berdarah muncul gimana? Tekan aja Bapak Ibu. Jadi misalkan kita kok nggak punya kasa di rumah, tidak apa-apa. Ada kain, ada aduk, tekan. Nah, tekankan aja. Nah, ditekan gitu. Habis itu bawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat gitu. Boleh nggak sih dibebat begitu? Jangan Bapak Ibu ya, jangan dibebat. Kenapa? Kalau kenceng nanti aliran darahnya terhambat. Kalau terhambat apa yang terjadi? Nanti ujung-ujung jari, ujung-ujung tangan yang terluka itu bisa kekurangan pasokan udara, kekurangan pasokan oksigen, menyebabkan apa? Kematian jaringan. Jadi bisa tangannya kaku, bisa bisa menghitam, sampai dengan paling resiko amputasi. Jadi saat ini kita menghindari untuk torniket, kita bahasa ini ya, bahasa medisnya torniket atau pembebatan pada luka. Kalau torniket untuk infus boleh nggak? Boleh, karena dia cuma beberapa menit aja. Kalau pembebatan luka kan biasanya lama, kita dari rumah ke rumah sakit bisa 30 menit. Nah, itu sangat berisiko. Jadi cukup ditekan aja Bapak Ibu ya, kasih kain ditekan. Nah gitu, gampang ya. Tuh, terus setelah itu kasa ya punya ya, kita harus punya kasa, harus punya plester, harus punya pinset, harus punya gunting, harus punya ya tempat minimal itu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting balut tekan tadi ya. Oke. Nah tadi ya, ini jadi irigasi ya, yang penting adalah irigasi tadi. Jadi untuk fungsinya apa sih irigasi? Irigasi dialiri gitu ya. Yang pertama adalah bersihkan luka, yang kedua menghilangkan kontaminasi. Jadi di situ ada lumpur, ada pasir, biarin lah. Yang selanjutnya adalah kalau itu lukanya luka zat kimia itu akan encer, akan cair dengan aliran air ya. Jadi untuk mengurangi paparan yang menyebabkan iritasinya. Nah, setelah itu jangan lupa didisinfeksi ya. Jadi misalkan ada lecet tadi, cuma lecet nggak mau ke rumah sakit nggak apa-apa. Yang penting punya povidone iodine. Apa itu povidone iodine? Nah, kalau yang kita kenal tuh biasanya betadine. Nah itu ya, itu isinya povidone iodine. Betadine itu mereknya gitu ya. Jadi nggak mesti harus pakai itu. Pakai pokoknya yang isinya povidone iodine gitu ya. Nah itu gimana sih cara pakainya? Nah makanya kita harus punya pinset. Nah nanti pinset, jepitkan kasanya, diteteskan povidone iodine-nya, baru ditutulkan. Nah ini efektif untuk luka-luka lecet. Perih, iya perih banget rasanya, tapi kan untuk membunuh kuman biar tidak infeksi gitu ya. Nah, jadi harus punya tadi pinset. Kalau nggak punya pinset gimana? Ya terpaksa pakai tangan aja ya, pakai tangan, kasihkan kasa, terus ditutulkan ke lukanya. Pakai kapas boleh nggak Dok? Gitu ya. Pakai kapas itu boleh sebenarnya, tapi bukan untuk balut. Jadi untuk nutul aja, tutul lah gitu. Jangan untuk balut, tempelan kapas di plester, jangan. Kenapa? Nanti kapasnya nempel di lukanya, bikin infeksi gitu ya. Jadi kapas boleh, tapi untuk nutul betadine-nya tadi gitu. Nah terus jangan lupa ya dibalut ya, ditutup ya lukanya ya, pakai kasa tadi ya. Kalau nggak punya ya wis, kalau luka terbuka nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Kalau luka lecet, kalau luka lecet nggak usah ditutup, nggak apa-apa, tadi pakai betadine. Tapi kalau dia luka robek, luka bakar, nah itu wajib ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan supaya ditangani lebih lanjut ya. Di rumah boleh tadi cuma neken aja ya,
ditekan pakai kain, pakai anduk itu boleh untuk mengurangi perdarahannya, tapi untuk tindakannya harus ke fasilitas kesehatan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus seberapa cepat kita harus ke fasilitas kesehatan? Ya sesegera mungkin ya Bapak Ibu, biar nanti segera tangani, jangan sampai nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, nah seminggu anak itu keburu infeksi. Banyak kasusnya datang ke rumah sakit sudah seminggu, atau sudah bengkak, sudah bernanah, itu nanti penanganannya lebih sulit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tadi itu luka akut, luka yang terjadi kurang dari 12 minggu. Sekarang ada luka kronik. Nah, luka kronik apa? Luka yang lebih dari 12 minggu. Jadi lebih dari 3 bulan. Kalau ada luka 3 bulan tidak sembuh-sembuh, itu masuknya kronik. Nah apa aja sih luka kronik? Biasanya itu luka karena diabetes, paling sering, banyak banget nih. Yang kedua kita nyebutnya luka dekubitus. Apa sih dekubitus? Nah, kalau pada pasien yang sudah tidak bisa bergerak, pada kasus-kasus pasien stroke misalkan ya, nah, itu kan pantatnya itu kan tidur terus. Nah itu yang ketindihan itu berisiko luka di situ. Itu namanya luka dekubitus. Habis itu luka karena keganasan, kalau ada kanker gitu ya. Nah itu contoh-contoh tadi luka kronis. Nah, di sini ada sedikit teori tentang proses penyembuhan luka. Nah, ini nanti berhubungan banget dengan penyembuhannya ya, terutama yang luka-luka kronis tadi ya. Ini nanti kita mainnya di mana sih, nanti bisa kita pelajari di sini ya. Jadi yang paling pertama proses penyembuhan luka itu adalah peradangan. Nah, jadi setiap ada benturan atau luka atau apa, insiden, misalnya ada trauma gitu ya, pasti akan memunculkan sel radang. Jadi akan peradangan. Pasti itu peradangan itu menyebabkan apa? Biasanya menyebabkan nanti bengkak, ada panas di situ, ada nyeri di situ. Setelah peradangan dari muncul koagulasi ya Bu ya, Bapak Ibu. Koagulasi itu apa sih ya? Pembuluh darahnya membeku. Jadi kalau ada perdarahan, tubuh kita punya mekanisme untuk menghentikan perdarahan. Nah, setelah perdarahan yang beku, radangnya akan dilanjutkan dalam 24 jam pertama itu. Jadi kalau saya habis jatuh kok bengkak, ya iya itulah radang gitu. Kok habis jatuh kok ada kemerahan, nah itulah radang gitu ya Bapak Ibu. Nah, dilanjutkan dalam 24 jam pertama, fungsinya peradangan adalah dia menarik tentara tubuh di situ. Jadi untuk mengeliminasi kuman-kuman yang kontaminasi ke situ. Jadi tubuh kita tuh pinter, punya pertahanan tubuh yang bagus. Nah, setelah itu ada fase inflamasi lambat. Apa sih inflamasi lambat? Jadi setelah hari kedua itu akan tetap muncul radangnya. Inflamasi itu radang ya Bapak Ibu ya. Jadi akan tetap muncul radangnya untuk melanjutkan proses yang tadi, yang mengeliminasi. Terus kalau ada kontaminasi dinetralkan oleh tubuh, itu tuh tujuannya sel radang. Setelah radangnya sembuh, baru muncul namanya fase proliferasi. Apa proliferasi? Jadi proliferasi itu fase di mana tubuh membentuk jaringan baru untuk menutup luka tersebut. Nah, itu nanti tubuh sudah mulai muncul itu. Berapa waktunya? Nah, bisa dimulai di 72 jam gitu ya. Jadi setelah 72 jam itu seharusnya normalnya muncul fase proliferasi. Jadi menutup jaringan luka tadi. Nah, setelah fase proliferasi selesai, ada lagi satu fase remodeling. Apa fase remodeling? Jadi fase di mana
jaringan luka tadi dikembalikan seperti sedia kala waktu belum luka. Itu fase remodeling. Waktunya berapa lama? Dari mulai minggu sampai bulan. Rata-rata ada yang bisa 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Itu namanya fase remodeling. Jadi tubuh berusaha membentuk jaringan kembali seperti semula, tapi tetap ada bekasnya gitu. Jadi kalau kita ada luka, tetap akan ada bekasnya, walaupun nanti bekas itu kok rasanya waktu dipegang sama aja dengan kulit yang lain, nggak nonjol, nggak keras. Nah, itu fase remodeling telah selesai gitu. Nah, terus kalau di rumah gimana sih perawatan lukanya gitu ya? Kalau misalkan kita ada keluarga, nenek, bapak, ibu punya luka diabetes gitu ya di rumahnya. Nah, jadi yang perlu yang perlu diperhatikan adalah, jadi syaratnya penyembuhan luka itu harus ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ini harus ada 3, ini harus teratasi. Kalau 3 ini belum teratasi, luka tidak akan sembuh. Apa aja 3 itu? Yang pertama, lokalnya. Lokal apa sih? Ya, lokal itu lukanya itu. Jadi kalau ada jaringan warna hitam, jaringan warna kuning, jaringan warna hijau, itu artinya luka kita jelek, lukanya kotor. Nah, yang bagus yang bagaimana? Yang warnanya merah, merah merekah, kalau digesek berdarah itu bagus. Nah, jadi misalkan kok ada luka, kok merah banget dong, itu tenang malahan. Kecuali kalau waduh ini ada hitam-hitamnya, itu kita mesti hati-hati, harus waspada. Nah, nanti harus diapain? Harus dilakukan gunting tuh, diguntingin luka itu. Nah, kalau guntingin luka tidak bisa dikerjakan di rumah, harus di fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun klinik bisa. Nah, nanti diguntingin, ganti perban yang rutin. Nah, itu dia tujuannya lokal tadi. Jadi kita harus mengontrol lokalnya. Nah, lokalnya harus dikontrol dengan cara tadi ya, perawatan luka dengan gunting yang hitam-hitam, yang kuning-kuning dicabuti. Itu. Selanjutnya adalah yang sistemik. Yang sistemik itu apa sih? Nah, sistem itu sistem tubuh. Jadi sistem tubuh itu paling gampang adalah gula darah. Jadi kalau lukanya, saya udah ganti perban tiap hari dong, kok nggak sembuh-sembuh, cek gula darahnya. Bila tidak normal, lebih tinggi dari 150 misalkan, itu akan tetap terhambat gitu. Yang ketiga apa? Nutrisi. Nutrisi itu apa sih? Nutrisi itu untuk luka adalah yang baik adalah protein. Protein itu apa? Protein itu semua makanan yang kita anggap lauk. Kalau misalkan makan pakai ayam, ayamnya itu protein. Tempe, tahu itu protein. Apalagi ya, daging itu protein. Nah, jadi semua yang kita anggap itu lauk itulah protein gitu. Itu harus baik, itu harus tinggi, kita harus konsumsi itu. Banyak pasien-pasien terutama yang usianya sudah lanjut itu biasanya kalau ada luka mereka menghindari yang amis-amis gitu karena takut lukanya basah. Nah, ini mitos ya Bapak Ibu ya, ini kebalik. Jadi kalau ada luka kita harus mendekati yang amis-amis, makan yang amis-amis, ikan, telur, tahu, tempe, daging, ayam itu harus dimakan gitu. Jadi jangan takut makan yang protein. Nanti bilang lagi deh itu misalkan simbah-simbah tuh biasanya, dok saya kalau makan telur lukanya jadi gatal. Nah, ini dia yang perlu diperhatikan. Gatal pada luka itu adalah proses penyembuhan. Jadinya cekit. Nah, itu proses jaringan baru muncul gitu Bapak Ibu. Jadi kalau habis makan telur ada luka operasi lah gampangnya ya, ada luka operasi kalau kita makan telur terus gatal, itu yang dicari malahan. Jadi jangan dihindari. Nah, itu
Jadi tadi ya Bapak Ibu ya, syarat penyembuhan luka tadi ada lokal, sistemik, sama nutrisi. Tiga harus terpenuhi. Kalau kurang satu gimana? Kurang satu nggak mulai penyembuhan lukanya. Jadi lama, luka setahun nggak sembuh. Cek ini, tiga ini bagaimana? Nah, nanti misalnya, aduh, saya nggak paham dok. Nah, itulah saatnya periksa ke rumah sakit. Di rumah sakit nanti akan ada programnya, akan ada konsultasinya, nanti diberitahu gimana sih harusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah terus sudah tahu nih 3 syaratnya tadi. Lalu apa yang harus dilakukan ya kalau luka-luka kronis ya? Nah, jadi yang penting tadi ya, untuk memperbaiki lokal tadi kita harus rutin membersihkan lukanya. Tadi ya ganti perban ya. Jadi nanti Bapak Ibu ganti perban itu menyesuaikan. Jadi nggak harus tiap hari, nggak harus juga seminggu sekali, enggak. Itu harus menyesuaikan lukanya. Jadi apabila luka itu produktif banget, produktif jadi cairannya banyak, rembes, nah itu harus ganti tiap hari. Tapi kalau nggak rembes banget ya wajar-wajar aja, bisa 2 hari sampai 3 hari sekali. Bahkan kalau luka itu bersih, luka operasi yang steril tanpa infeksi, bisa 7 sampai 10 hari sekali ganti perbannya. Itu jadi misalkan kok periksa gitu, kok saya nggak suruh ganti perban ya, kok suruhnya seminggu lagi ya, berarti luka Bapak Ibu luka yang steril, yang bersih. Jadi dokter berani untuk kasih ganti perban yang lebih lama gitu. Nah, terus habis itu menjaga kondisi sistemik tadi ya, supaya stabil ya gula darah tadi ya. Nah, nanti gula darah akan dijelaskan sama dokter penyakit dalam dan nanti di sesi selanjutnya gitu ya. Nah, terus habis itu menjaga kondisi sistemik tadi ya, jadi yang penting pokoknya intinya adalah kalau sakit diabetes jangan lupa minum obatnya. Nah, intinya itu ya. Nah, yang ketiga adalah asupan nutrisi yang baik tadi ya, jadi yang tinggi protein. Sama satu lagi, kalau kita punya diabetes tentu saja harus rendah gula apapun dihindari aja, mau gula batu, mau gula pasir, gula merah, gula semut, tidak usah ya Bapak Ibu ya gitu. Nah gitu ya Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan kita lanjut di sesi diskusi. Gimana sih biar lukanya nggak busuk, bau busuk, bernanah gitu ya? Nah ini sebaiknya luka itu tertutup Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa sih kok bisa bau busuk? Kenapa kok bisa infeksi? Itu karena ada kuman bakteri yang masuk. Gimana cara cegahnya? Tutup, pakai kasa, bukan kapas Bapak Ibu ya. Kalau kapas nanti pas dibuka nempel-nempel itu nambahin infeksi. Jadi pakainya kasa gitu ya Bapak Ibu ya. Ya oke, tadi boleh air garam, air mengalir, air keran itu boleh untuk mencuci, membersihkan untuk luka yang kotor ya Bapak Ibu. Misalkan jatuh kecemplung got, nah itu harus cuci, aliri dengan air baru ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan luka-luka itu bersih, nggak perlu, terutama yang berdarah. Kalau ada kena pisau misalkan berdarah nih, nah itu jangan, nggak usah dicuci, udah ditekan aja tadi pakai kain ya, pakai handuk, pakai kaos, tekan aja, ditekan supaya perdarahannya berhenti. Urusan kotor enggak nanti biar di rumah sakit dibersihkannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh dialiri air tapi kondisi tertentu yang kotor aja gitu. Jadi ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi kadang-kadang kalau kita di masyarakat itu apa yang ada dioles. Tadi ya kayak luka bakar tuh ya kasih odol, kasih kecap gitu, kasih jeruk nipis, jadinya soto nanti ya. Jadi ya
boleh iya, boleh tidak. Kalau untuk madu dan lidah buaya, itu kebetulan sudah ada penelitiannya. Itu mengandung, kalau madu ada kandungannya 3 yang dapat bermanfaat untuk luka. Yang pertama adalah mengandung antimikroba. Jadi madu yang kita berikan pada luka dia bisa membunuh bakteri. Yang kedua adalah melembabkan. Madu akan melembabkan luka sehingga proses penyembuhan itu dia akan lebih cepat. Jadi syaratnya penyembuhan luka itu luka harus lembab. Nah, ini pekerjaannya si madu nomor 2. Pekerjaan yang madu nomor 3 adalah memberi nutrisi langsung pada luka sehingga dia akan meningkatkan proses penyembuhan. Untuk madu itu, kalau untuk lidah buaya, dalam penelitian lidah buaya itu mengandung kolagen, jadi sangat potensial sekali untuk luka. Tapi saat ini sebaiknya yang untuk lidah buaya nanti dulu. Nah, kenapa? Karena kalau lidah buaya yang misalkan luka nih ada lidah buaya kita tempel gitu, kita tidak bisa jaga kesterilannya. Kita tidak bisa tahu ini ada infeksi dari lidah buaya tersebut atau enggak. Itu madu juga seperti itu. Kalau madunya palsu, nah itu sama aja. Jadi untuk madu ini juga harus pilih-pilih yang asli terutama, dan kalau bisa sih lebih baik konsultasi dulu ke dokternya, kira-kira yang seperti apa sih yang digunakan gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Dari saya sekian, acara akan kembalikan ke Mas Agi ya. Ya, terima kasih Dr. Fadli atas penjelasan mengenai luka dan jawaban dari pertanyaan sahabat AMC yang sudah masuk. Baiklah, sahabat AMC, sebelum kita menuju ke pembicara yang kedua, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan. Ini dipersembahkan oleh Komipar berikut ini. Selamat menyaksikan. Apakah rumah kita yang nyaman sudah aman? Banyak yang bisa sebabkan luka bakar ringan. Makanya, sebelum nyesal belakangan, aku selalu siapkan Mebo untuk pertolongan pertama di rumah. Mebo, salep luka bakar ringan yang mengandung bahan alam. Oleskan Mebo untuk bantu percepat penyembuhan. Jadi, siapkan Mebo di rumah. Luka bakar, pilih Mebo. Sahabat AMC, kami ingatkan kepada para peserta webinar untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link yang akan kami bagikan melalui live chat dan juga kolom komentar. Dan untuk materi kita yang kedua, ini akan dibawakan oleh Dr. Fitria Nurul Hidayah, SPPD, MSc, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Namun sebelumnya, marilah kita simak kurikulum vitae dari Dr. Fitria. Dr. Fitria, silakan dengan materinya. Baik, terima kasih Mas Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AMC, kembali lagi bersama saya Dr. Fitria Nurul Hidayah, spesialis penyakit dalam. Saya adalah spesialis di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Ya, dalam webinar kali ini kita akan membahas tentang luka ya. Seperti tadi sudah dibahas oleh Dr. Fadli tentang luka ya, terus penanganannya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang risiko, kemudian pencegahan-pencegahannya, dan terutama dalam luka di diabetes mellitus ya, dan juga bagaimana sih dietnya kalau pada pasien-pasien yang sudah ada komplikasi luka pada diabetes ya. Oke, sebelumnya kita akan melihat dulu tentang luka ya. Luka itu kan berada di kulit ya. Nah, kulit itu sendiri merupakan barier atau pertahanan ya terhadap masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh ya, dan dia adalah organ yang terbesar di dalam tubuh kita ya. Walaupun kita punya organ-organ yang lain itu sifatnya kecil ya, mungkin dia terlokalisir di satu lokasi saja, tetapi sebenarnya kulit ini adalah juga termasuk dalam organ tubuh manusia dan paling besar karena dia paling besar penapangnya ya, meliputi seluruh tubuh manusia. Dan kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan ada suputan. Di mana epidermis itu adalah lapisan
terluar ya. Dia sangat tipis sebenarnya ya, sangat tipis dan walaupun sangat tipis dia mengalami regenerasi secara konstan ya. Dan di kulit ini ada melanin ya. Melanin ini adalah pigmen warna pada kulit ya yang berfungsi sebagai pelindung kulit dari sinar ultraviolet. Nah, melanin ini juga menentukan jenis warna kulit kita ya. Semakin banyak melaninnya maka semakin gelap kulit kita. Nah, kemudian yang ada di bawah epidermis itu adalah dermis ya. Dia adalah organ yang di bawah kulit dan 90% dari komponen kulit itu sendiri. Dan setelah itu ada jaringan seputan ya, lapisan lagi di bawah epidermis. Dia ada organ yang terdapat pembuluh darah dan saraf, fungsinya adalah melindungi organ-organ. Dan di dalam dermis ini, di dalam seputan ini dia mengandung banyak saraf ya yang bisa membantu untuk mengatakan sensasi panas, dingin dan juga nyeri. Ya. Seperti bisa kita lihat di sini ya, sobat ANC ya, ini adalah gambar penampang kulit yang kalau kita potong secara horizontal ya. Di sini ada dalam kulit itu ada banyak sekali organ ya, seperti rambut ya, kemudian ada pori-pori ya, kemudian ada kelenjar lemak dan kemudian ada kelenjar keringat ya. Jadi ada 2 kelenjar di situ. Kemudian juga ada kelenjar lemak dan juga ada pembuluh-pembuluh darah yang juga dikelilingi oleh saraf ya. Oke. Jadi organ kulit ini sangat krusial ya, dan kalau misalnya terganggu maka akses kepada dari benda luar itu bisa langsung masuk ke dalam organ tubuh kita. Nah, fungsi kulit itu sendiri ya di sini ada 6 ya, jadi cukup banyak ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu adalah perlindungan terhadap gangguan fisik dan kimiawi. Kemudian dia juga mengeluarkan zat-zat atau mempunyai fungsi ekspresi ya, dalam hal ini adalah ekspresi keringat yang juga mungkin lemak dan sebagainya ya. Kemudian ada organ indera perasa dan peraba ya, kita sebagai persepsi atau sensasi sehingga kita bisa menyentuh, merasakan ya lewat permukaan kulit kita, dan dia juga bisa sebagai pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, pembentukan pigmen ya, dari melanin itu tadi, dan juga ya, yang terakhir tetapi sangat penting juga adalah pembentukan vitamin D gitu ya, karena vitamin D itu juga sangat penting untuk tubuh kita ya, dan ternyata salah satunya diregulasi oleh kulit. Nah, sekarang kita membahas tentang luka. Nah, luka itu sendiri adalah gangguan kontinuitas jaringan ya, dan antara satu jaringan ke jaringan yang lain itu terpisah ya, karena dia robek gitu ya. Nah, semula itu menyambung secara normal, tetapi dia kemudian terpisah, itu yang kita namakan luka. Nah, klasifikasinya ada 2 secara umum ya. Yang pertama adalah luka tertutup atau closed wound, sehingga tidak terjadi hubungan, walaupun ada luka dia tidak terjadi hubungan antara luka tersebut dengan dunia luar ya. Contohnya apa? Contohnya adalah luka memar ya. Memar itu kita tidak berdarah ya, tidak ada tampak luka di luar ya, tetapi karena kita ada benturan maka di dalam terjadi trauma, maka kita namakan luka memar atau luka tertutup. Dan yang kedua adalah luka terbuka ya, atau open wound. Nah, yang ini yang jelas terlihat ya, dan terjadi hubungan antara luka dengan dunia luar ya, jelas seperti luka lecet, sayat, robek dan sebagainya. Nah, oke, secara klasifikasi ini ada akut ya, luka akut, dan ada luka kronis yang mungkin sudah dibahas oleh Dr. Fadli ya, dimana ini yang menentukan apakah luka akut dan luka kronis adalah waktu penyembuhannya. Kalau waktu penyembuhannya kurang dari 12 minggu ya, kita namakan luka akut ya. Kalau lebih dari 12 minggu kita namakan luka kronis ya. Biasanya kalau sudah lebih dari 12 minggu adalah luka yang kita kategorikan seperti luka yang tidak sembuh-sembuh ya. Nanti yang kita bahas adalah luka dari diabetes atau luka dari tumor. Baik. Nah, ini adalah jenis dan penyebab luka ya. Nah, penyebab apa sih yang bisa menyebabkan luka? Ya jelas ya, peradangan, jadi dari infeksi contohnya ya. Kemudian abrasi superficial atau abrasi dalam, misalnya lukanya itu tergores gitu ya, kecelakaan, itu adalah luka abrasi.
Kemudian luka tusukan ya, contohnya misalnya teriris pisau begitu ya, itu juga luka tusukan. Luka gigitan ya, itu juga termasuk dalam luka. Kemudian luka akibat penekanan. Nah ini contohnya adalah luka pada pasien-pasien yang berbaring lama ya, namanya lupus decubitus. Jadi ternyata kenapa orang berbaring lama, ternyata dia juga bisa terjadi luka ya. Ternyata karena penekanannya yang cukup lama sehingga menimbulkan gangguan pada peredaran darah setempat ya, sehingga menimbulkan luka. Nah kemudian ada juga luka bakar ya. Oke. Baik, kita lanjutkan, kita lebih spesifik saat ini ke luka karena penyakit diabetes ya, atau lupus diabetikum ya. Nah, kenapa pada dibahas secara khusus ya luka pada diabetes mellitus ya? Karena pada diabetes mellitus itu terjadi namanya kaki diabetes ya. Kaki diabetes itu kaki yang spesifik ya, hanya terjadi biasanya pada pasien-pasien diabetes, dan dia cenderung untuk terjadinya luka itu sangat tinggi. Kenapa terjadinya luka pada diabetes itu sangat tinggi ya? Jadi di sini ada 3 mekanisme yang terjadi pada kaki diabetes ya. Yang pertama adalah mekanisme neuropati ya. Neuropati itu adalah gangguan pada syaraf-syaraf dari pasien-pasien diabetes itu ya. Nah, sehingga karena ada gangguan neuropati ada 3 mekanisme yang terjadi. Yang pertama adalah mekanisme motorik. Nah, di sini motorik itu berarti dia ada gangguan pada gerakannya ya. Jadi ada kelemahan, kemudian ototnya yang tadinya tebal ya, banyak itu menjadi lebih kecil ya, sehingga terjadi kelemahan. Kemudian lama-lama terjadi deformitas atau kakinya yang tadinya mungkin baik ya bentuknya ya, kemudian dia akan menjadi tampak lebih kecil ya. Terus kemudian karena tampak lebih kecil dan terjadi kelemahan, berjalannya itu menjadi tidak seimbang, tidak seperti orang yang normal ya. Jadi berat sebelah, mungkin bisa berat di sisi kanan atau berat di sisi kiri ya, sehingga akan terjadi penekanan yang berlebihan pada satu sisi area saja. Nah ini akan membentuk kalus. Kalus itu adalah penebalan kulit ya, yang berada di yang sering tertekan di situ ya. Nah kalau sudah terbentuk kalus, maka akan menjadi tebal dan itu akan cenderung untuk terjadinya crack. Crack itu adalah pecah ya, seperti itu, pecah-pecah. Nah, kemudian mekanisme yang kedua adalah sensori. Nah, biasanya kalau pada pasien diabetes itu sering terjadi kesemutan ya, baal ya, sering nggak terasa, sehingga sensor manusia tersebut ya untuk terjadinya suatu luka itu menjadi tidak peka lagi ya. Jadi kalau ada luka-luka ringan pun kadang tidak terasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah autonomik ya. Autonom itu jadi ada gangguan di saraf otonom, sehingga kulitnya itu cenderung menjadi lebih kering ya, lebih kering, sehingga ada penurunan pembuluh darah, karena ada penurunan aliran darah ke kaki ya, sehingga dia cenderung lebih kering ya. Karena ada 3 mekanisme ini kita namakan trias-Charcot ya. Trias-Charcot ini membuat ada structural deformity dan sehingga dia menjadi mudah sekali untuk terjadinya luka ya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah trauma, jelas ya. Jadi kalau pasien diabetes itu kadang suka karena saking terasa baal, kadang suka menaruh kakinya itu di tempat yang panas ya, contohnya kakinya itu direndam air panas gitu ya. Dan karena ada masalah di sensori, sehingga yang tadinya sebenarnya itu panas sekali ya, dari beliau itu tidak masalah. Nah itu yang membuat ini resiko untuk terjadinya trauma juga sangat tinggi. Terus kemudian pakai sandal gitu ya, pakai sandal yang tipis gitu ya, terus kemudian dia menyandung sesuatu kadang tidak terasa. Oke, kemudian mekanisme yang ketiga adalah masalah di vaskuler ya. Di sini ada mikrovaskuler itu karena dan juga ada makrovaskuler, jadi di pembuluh darahnya itu sendiri sudah terganggu ya. Jadi ada yang sumbatan ya, kemudian ada plak yang timbul di situ, sehingga ada penurunan vaskularisasi dan oksigenasi di pembuluh darah tersebut ke kaki ya, sehingga kulitnya itu bisa menjadi sangat tipis ya, dan akan bisa cenderung untuk mudah sekali terjadi luka karena fungsi kulit itu menjadi pelindung itu menjadi terganggu ya. Oke ya. Nah kita lanjutkan, kalau sudah ada terjadi luka bagaimana ya. Di sini kita bisa melihat
pada pasien-pasien diabetes itu ada klasifikasi ya, dari mulai yang masih ringan sampai yang parah. Di sini ada grade 0 sampai grade 5 ya, sahabat ANC ya. Di grade 0 itu masih ada ulkus, tetapi pada kaki yang mungkin sangat kering, sudah sangat high risk, sudah di kaki diabetes tetapi belum ada luka. Sedangkan pada grade 1 kita bisa lihat dia sudah mulai ada infeksi di superficial ya, di permukaan. Kemudian pada grade 2 kita lihat dia sudah ada luka ya, yang luka, tetapi di sini kita masih tidak ada keterlibatan tulang, dia masih sampai ke otot saja ya. Sedangkan kalau sudah grade 3 dia sudah sampai ke tulang ya. Kalau dan grade 4 ya, selain ke tulang dia juga sudah mulai ada infeksi di situ ya, sudah mulai ada infeksi dan ada pembentukan gangren ya. Kalau yang grade 5 dia sudah sampai ke seluruh kaki ya, seluruh kakinya dia sudah menghitam karena sudah banyak gangguan pembuluh darah di sana ya, banyak obstruksi. Oke. Nah, resikonya apa sih ya? Orang-orang yang berisiko untuk terjadi masalah kaki itu seringnya biasanya pada usia yang sudah lebih dari 40 tahun ya. Kemudian nah ini juga memperparah ya, menggunakan beberapa produk tembakau. Nah, jadi selain diabetes, dia juga merokok ya, sahabat ANC, ya ini memperparah terjadinya masalah kaki diabetes. Kemudian mengalami penurunan sensasi dan aliran darah ke tungkai dan telapak kaki ya. Kemudian ada cacat anatomis, ada riwayat ulkus kaki sebelumnya dan dulu pernah diamputasi, berarti memang pembuluh darahnya sudah tidak baik ya. Kemudian, nah luka kecil yang tersembunyi di bawah kaki itu juga bisa cepat untuk menjadi lebih parah, sehingga kalau masih sudah ada luka kecil jangan dibiarkan ya, harus segera diobati. Nah, untuk mencegah komplikasi kaki ya, penyandang diabetes itu harus memeriksa secara teratur ya kakinya itu ya, kondisi kakinya. Jadi bukan hanya bukan masalah estetika saja ya, tetapi memang masalahnya nanti kalau ada luka kecil kadang-kadang tidak ketahuan, jadi harus sering diperiksa. Kemudian, nah kondisi kaki yang perlu mendapatkan perhatian, lecet ya, ada kuku tumbuh ke dalam, kulit kering ya, kemerahan, bengkak, panas saat disentuh ya, kemudian ada hilang sensasi. Nah ini harus warning ya. Nah yang bisa dilakukan apa lagi ya? Senam kaki. Nah senam kaki itu dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil kaki dan mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki. Oke ya, sehingga untuk amputasi pada kaki diabetes itu sangat-sangat bisa dicegah ya. Oke, nah mencegah komplikasi diabetes secara umum ini juga akan sangat membantu untuk supaya tidak terjadi luka pada pasien-pasien diabetes ya. Di antaranya minum obat secara teratur, jaga kadar gula darah, makan makanan sehat, beraktivitas fisik ya. Waspada ada infeksi kulit dan terutama kalau ada di kaki, periksa mata secara teratur, dan waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar dan hilang sensasi, dan ada terutama apalagi kalau ada luka di bagian kaki ya. Nah, jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada kaki diabetes ya? Yang tidak boleh dilakukan itu ya, yang boleh dulu ya, yang boleh membersihkan kaki itu harus dibersihkan. Nah, kemudian keringkan kaki ya. Nah, kalau lembab biasanya dia juga mudah terjadi iritasi. Memberikan pelembab pada daerah kaki yang kering ya, kalau daerah yang kering itu boleh diberikan lotion ya, tapi tidak boleh yang di sela-sela jari kaki karena dia gesekannya sangat tinggi. Kemudian kalau kuku ya, jangan lupa untuk menggunting kuku ya secara lurus dan mengikuti bentuk normal ya, jadi tidak boleh terlalu dalam. Oke, gunakan sepatu atau sandal yang baik dan segera hubungi dokter bila ada luka di kakinya ya. Kemudian tidak boleh merendam air hangat, merendam kaki dengan air hangat apalagi sampai air panas ya. Kemudian jangan menggunakan botol panas atau peralatan listrik ya untuk menghangatkan kaki, dan karena takutnya tersetrum nggak ketahuan ya. Kemudian jangan menggunakan batu atau silet untuk mengurangi kapalan ya, sangat berbahaya. Oke, kemudian jangan menggunakan sepatu atau kaos kaki yang terlalu sempit ya, jangan menggunakan obat-obatan tanpa anjuran dokter, dan jangan membiarkan luka sekecil apapun ya di kaki ya, harus segera dirawat. Nah, kemudian kita masuk pada salah satu topik, gimana untuk dietnya pada orang-orang yang dengan ulkus diabetes ya. Sebenarnya pada dasarnya untuk ulkus diabetes itu dietnya itu sama ya, tetapi yang tidak sama adalah mungkin di sini tidak perlu ada pembatasan pada zat tertentu ya. Contohnya seperti ini, di DDM pada ulkus itu sama ya, komposisi karbohidrat, lemak dan proteinnya sama-sama 60, 20 dan 20%
ya. Di sini dietnya adalah tinggi arginin, tinggi serat, rendah kolesterol, ekstra asam folat, vitamin B6 dan B12. Nah, untuk karbohidrat sendiri ya adalah 60% dari total energi dan lebih dari 130 mg per hari ya, jadi tidak boleh terlalu rendah juga. Pilih karbohidrat yang berserat tinggi, gula dalam bumbu ya diperbolehkan, dan gula itu tidak boleh melebihi 5% dari total energi ya. Untuk gula ya, ini gula yang fine sugar. Kemudian untuk protein, nah di sini ya protein itu sangat debatable di sini ya. Protein juga harus tinggi, di mana proteinnya kadarnya harus 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ideal ya. Jadi bukan berat badannya sendiri. Jadi kalau kurus harus ditambah, kalau gemuk sesuaikan dengan berat badan idealnya. Nah, dan protein adalah 20% dari total energi. Jadi ya Bapak Ibu sahabat ANC, untuk protein itu banyak terdapat dari daging, ayam, kemudian dari putih telur ya. Sehingga protein ini akan sangat membantu proses penyembuhan luka. Jadi jangan dibatasi. Jadi kadang orang tidak boleh makan telur karena terlalu amis, makan ikan nggak boleh seperti itu ya. Padahal sebenarnya proteinnya sangat membantu untuk penyembuhan. Karena untuk penyembuhan luka kita sangat membutuhkan protein ya. Kemudian lemak bagaimana? Nah, lemak itu juga masih kita butuhkan, tetapi hanya dalam dosis kecil ya. Jadi 20% saja dari total energi paling banyak ya. Yang intake kolesterol dalam satu hari juga tidak boleh melebihi 200 mg per hari. Oke, batasi lemak jenuh dan lemak trans. Oke, nah kemudian yang lain-lain bagaimana? Ya lain-lain yang bisa mendukung adalah vitamin E, contohnya ya kacang-kacangan, vitamin D ya, seperti minyak ikan dan juga sering berjemur, kemudian zinc, daging, beras merah, dan oatmeal. Nah, juga yang sangat penting ya selain nutrisi. Nah, rata-rata kadar gula dalam darah juga memiliki peran dalam penyembuhan luka ulkus diabetik ya. Dari penelitian yang lalu ya pada subjek pasien ulkus diabetik yang sudah sampai klasifikasi 2 sampai 4 melaporkan bahwa perubahan HbA1c yang antara 7 sampai 8 memiliki hubungan terhadap keluaran yang baik ya. Dalam hal ini adalah penyembuhan luka ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan ya pengetahuan untuk sahabat ANC tentang luka, dan juga terutama di sini adalah luka pada ulkus diabetik. Semoga bisa membantu dan bisa memberikan pencerahan kepada semua. Oke, baik, kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya akan coba